Orang Malaysia buka bicara. Ini alasannya, kenapa warga Indonesia marah jika negaranya diusik? Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Pemersatu Bahasa Anda. Syukur Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di channel ini guys. Jadi seperti biasa sebelum memulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sudah menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Alright, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk channel Rusty Rusli dengan tajuk video Orang Malaysia Buka Bicara. Ini alasan kenapa warga Indonesia marah jika negaranya diusik. Ini atas pendapat peribadi Rusty Rusli kerana beliau berpengalaman berada di Indonesia dan apa yang beliau tahu tentang Indonesia akan beliau jelaskan di video ini guys. Jadi sama-sama kita tonton. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video ini adalah daripada YouTube channel Rusty Rusli. Jadi daripada kalian boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okey, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Saya mau mengupas satu hal yang sangat-sangat penting, dan ini adalah dapatan saya selepas saya mengunjungi banyak museum-museum sejarah berkenaan dengan perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan guys. Jadi di video kali ini saya akan ceritakan dan apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat selepas saya mengunjungi satu persatu wisata sejarah ataupun perjuangan Indonesia guys. Pertama sekali saya pergi ke Jogja. Di situ ada satu museum benteng namanya, itu di sekitar Malioboro. Ya, selepas itu saya ke Bandung juga. Lepas tu saya ke Rengas Dengklok. Saya juga ke Lubang Buaya, dan melalui pembacaan saya juga di situ saya boleh melihat sedikit guys berkenaan dengan kenapa Indonesia itu apabila negaranya diusik, seluruh Indonesia walaupun berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda budaya akan bersatu untuk memperjuangkan Indonesia. Saya baru dapat tahu di situ guys. Jadi selepas itu, serius guys, saya merinding. Selepas itu saya baru faham kenapa orang Indonesia itu sangat-sangat sensitif kalau ada mana-mana negara yang coba untuk merendah-rendahkan Indonesia, yang coba untuk mengusik Indonesia. Nah di video kali ini saya mau ceritakan mungkin 3 atau 4 hal apakah yang membuatkan Indonesia itu sangat-sangat sensitif apabila negaranya diusik oleh mana-mana negara, mana-mana orang di luar guys. Dan Indonesia itu nasionalisnya itu guys merinding, luar biasa. Oke, jadi sebelum saya lanjut untuk bercerita tentang judul kita pada hari ini, saya mau anda tuliskan di ruang komentar, suara saya adakah cukup jelas atau tidak guys. Sebelum saya lanjut untuk mengupas 3 hal ataupun 4 hal yang membuatkan Indonesia itu marah apabila negaranya diusik. Oke? Alhamdulillah jelas. Oke, terima kasih guys yang sudah hadir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Minta maaf sekiranya apa yang saya katakan ini mungkin kurang tepat, tapi ini yang saya baca, ini apa yang saya lihat sewaktu saya berkunjung ke wisata sejarah ataupun wisata museum-museum yang ada di Indonesia guys. Oke, yang pertama guys, kenapa Indonesia itu begitu sensitif apabila negaranya diusik ataupun semboyan Indonesia itu harga mati, NKRI harga mati. Oke, bising lah guys. Jadi saya jalan dulu di sini. Oke, saya jalan dulu. Assalamualaikum semuanya guys, selamat bergabung. Sebentar saja untuk hari ini. Oke, yang pertama guys, Indonesia itu dijajah ratusan tahun guys. Bermaksud di sini Indonesia yang dijajah dalam ratusan tahun, sekitar 340 tahun dijajah ataupun mungkin lebih. Minta maaf kalau saya salah guys. Apa yang pasti Indonesia itu dijajah ratusan tahun oleh penjajah guys. Dan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sangat sulit. Sebab itulah apabila Indonesia sekarang merdeka dan ada negara orang lain yang mengusik, merendahkan Indonesia, seluruh bangsa Indonesia akan marah. Kerana apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu terlalu lama guys. Terlalu lama, ratusan tahun dijajah. Jadi kepada anda yang menonton di sini, mungkin anda boleh bagi tahu berapa ratus tahun Indonesia dijajah.
Jadi sebab itulah apabila ada negara lain coba untuk mengusik bahasa Indonesia, mengusik budayanya, mengusik orangnya, Indonesia akan marah guys. Karena apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu perjuangannya yang begitu lama sekali guys. Jadi kepada anda yang menonton di sini, mungkin anda boleh tulis berapa tahun, tapi mungkin kalau saya tidak silap, yang penting 300 tahun lebih guys. Oke, itu yang pertama. Lebih kurang 360 Yang tahun. pertama guys, Indonesia itu dijajah ratusan tahun untuk mendapatkan kemerdekaan itu luar biasa. Yang kedua guys, kenapa Indonesia itu begitu sayang dengan negaranya, tidak mau ada mana-mana negara usik, tidak mau ada negara-negara yang merendahkan, ataupun mana-mana orang di luar sana merendahkan. Yang kedua, pahlawan penting Indonesia banyak yang terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan guys. Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys, mungkin agak berbeda berbanding dengan negara lain. Mungkin negara lain ada yang melalui rundingan, ada yang melalui diplomasi, tapi berbeda dengan Indonesia guys. Indonesia mendapatkan kemerdekaan melalui penumpahan darah. Jadi sebab itulah apabila mana-mana negara yang coba mengusik Indonesia dan tidak tahu asal usul sejarah Indonesia, merendahkan Indonesia, merendahkan pemimpin Indonesia, merendahkan bangsa Indonesia, Indonesia akan marah. Karena apa? Indonesia merdeka saat ini hasil daripada pertumpahan darah, matinya banyak pahlawan-pahlawan luar biasa di Indonesia guys. Kenapa saya cakap seperti itu? Good info Karena waktu saya datang ke Lubang Buaya, guys, saya dapat melihat monumen pahlawan-pahlawan Indonesia yang dijaga dengan baik untuk memastikan anak-anak bangsa Indonesia akan terus mengingat mereka bahwa mereka inilah yang selama ini sanggup berkorban jiwa dan raga untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys. Ini atas pengalaman beliau sendiri ketika berada di Indonesia guys. Bung Tomo, Presiden Soekarno, Bung Hatta, dan ada lagi banyak lagi guys. Tapi yang pasti datang ke saya merinding. Apa yang saya mau bagi tahu di sini, yang kedua, kenapa Indonesia itu tidak mau jangan sesekali usik Indonesia, jangan sesekali merendahkan bangsa orang, karena bagi saya setiap negara itu memiliki sejarah yang tersendiri. Betul. Sehingga kan mereka mau menjaga negara itu, termasuklah Indonesia mau mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Selain daripada jangka masanya yang begitu lama, Indonesia juga harus mengorbankan jiwa-jiwa orang-orang yang penting, bahkan banyak rakyat-rakyat yang tidak berdosa yang harus terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys. Jadi itu yang kedua, kenapa Indonesia itu begitu sensitif apabila ada mana-mana orang coba untuk mengusik negara Indonesia. Jadi kepada anda yang mungkin tidak tahu ataupun teman-teman saya di Malaysia dan mungkin yang menonton di sini, kalau ada yang salah fakta, benar betulkan saya guys, tolong betulkan. Tapi ini yang saya baca, ini yang saya lihat ketika saya berada ataupun ketika saya berkunjung di wisata-wisata sejarah berkenaan dengan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys. Oke, itu yang kedua. Itu yang kedua guys. Banyaknya nyawa yang terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia, membuatkan Indonesia itu begitu menjaga maruah, begitu tidak mau negaranya diusik. Oke? Halo, terima kasih yang sudah gabung. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe guys. Terima kasih. Jadi ada dua. Yang pertama tadi, Indonesia dijajah ratusan tahun. Yang kedua, untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu banyak jiwa-jiwa yang terkorban guys. Buktinya waktu saya datang ke Lubang Buaya guys, saya hampir meneteskan air mata guys. Lubang Buaya untuk melihat bagaimana sejarahnya Indonesia itu mau merdeka guys. Luar biasa. Sebab itulah Indonesia itu semboyannya itu NKRI harga mati. Walaupun itu sedikit, walaupun itu ayatnya cuma pendek, tapi artinya yang sangat-sangat luar biasa guys. Benar. Oke, yang ketiga, kenapa Indonesia begitu mencintai negaranya, begitu mau memastikan tidak ada negara lain atau warga lain mengusik Indonesia, karena mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sangat-sangat sulit. Yang ketiga, Indonesia itu dijajah oleh banyak negara yang tamak guys. Banyak negara yang coba untuk mengambil semua
sumber kekayaan Indonesia. Kalau diikutkan sebenarnya, negara-negara penjajah yang menjajah Indonesia, mereka kaya bukan kerana hasil bumi mereka. Mereka kaya kerana hasil bumi yang dirampas, yang dicuri, yang diambil daripada negara Indonesia. Okey guys, so itulah dia orang Malaysia buka bicara. Ini alasan kenapa warga Indonesia marah jika negaranya diusir. Okey, ini atas pengalaman seorang YouTuber asal Malaysia, Rusli, yang berpengalaman luas di Indonesia kerana beliau dah banyak kali guys pergi ke Indonesia. Sudah berulang kali dan beliau banyak belajar sejarah-sejarah di Indonesia, dan ini adalah sedikit pendapat beliau mengenai alasan kenapa warga Indonesia marah jika negaranya diusir. Okey guys, jadi video ini hanya pendek saja, tapi jika kalian ingin melihat daripada awal video sehingga habis, bolehlah terus ke YouTube channel Rusli ataupun klik saja link video asal di yang aku letakkan di ruangan description guys. Jadi di YouTube channel Rusli kalian boleh lihat pelbagai video-video yang menarik Rusli ketika beliau berada di Indonesia, dan juga video ini daripada awal sehinggalah ke akhir. Jadi klik saja link di bahagian description. Alright guys. Okey guys, aku rasa sampai di sini saya video kali ini. Mungkin kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.